kemana kamu? Hah? Jangan, Bapak. Mau minta tolong siapa kamu? Hah? Makananku yang lezat. Hah? Justru bapakmu sendiri yang menyerahkan kamu padaku. Atas balas jasa kebaikanku kepada dia. Hah? Tolong! Mana kamu? Hah? Mana kamu? Hah? Kau minta tolong siapa kau? Hah? Justru bapakmu sendiri yang menyerahkanmu padaku. Hah? Sebagai balas jasa atas pertolonganku pada dia. Hah? Mbah, hamba mohon ilmu pesugihan, Mbah, agar bisa menjadi orang yang paling kaya di kampung ini, Mbah. Saya sudah capek miskin, Mbah. Baiklah. Kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus menyerahkan anakmu sebagai tumbal. Bagaimana? Hah? Jangan, Mbah. Tolong, Mbah, jangan, Mbah. Anak saya cuma satu-satunya, Mbah. Kalau begitu, kamu harus mencari gantinya sebagai tumbal untuk makananku. Ini. Apa ini, Mbah? Itu biji ketimun. Kamu harus tanam biji ketimun itu. Dan dalam beberapa saat, dia akan menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi besar atau menjadi perawan, dia harus serahkan kepadaku untuk menjadi tumbal makananku. Baik, Mbah. Terima kasih, Mbah. Kenapa, Tombok Rondo? Kenapa? Makanya beranak biar ada yang nolongin. Tarji, kalau saya punya anak, nasib saya tidak akan seperti ini, Den. Jangan meradang. Jangan berkeluh kesah. Mau punya anak nggak? Deh, saya tolongin deh. Mau beranak? Mau punya anak? Loh, kok bercanda? Mana mungkin saya punya anak, mau tidak punya suami. Siapa yang mau kawin sama Mbok Rondo? Sudah tua kayak begini. Mau punya anak kan? Nih, ambil nih. Tanam. Ya, mau punya suami kan? Ya udah, pulang tanam. Pengedian? Apa ini? Ini kok suruh tanam apa ini? Tuh. Yalah. Biji ketimun. Ya udah, tak tanam nanti. Udah aja.
kok bercanda? Mana mungkin saya punya anak, orang nggak punya suami. Siapa yang mau kawin sama Mbok Rondo? Sudah tua kayak begini. Mau punya anak kan? Ah, nih, ambil nih. Ah, tanam. Ya Allah, ajaib. Baru kemarin ditanam udah tumbuh banyak sekali buahnya. Astagfirullahaladzim, itu... Ya Allah, Gusti. Gede banget timun yang satu ini. Hah? Warnanya bagus, seperti emas. Pasti sudah tua sekali timun ini. Biar tak petik saja. Nanti bijinya tak jadikan bibit lagi. Oh, siapa tahu aku jadi petani timun. Tidak perlu lagi ke hutan untuk cari kayu bakar buat dijual. Ya Allah. Ini pasti anakku. Seperti yang dikatakan oleh Dentarji itu. Ya Allah. Walah. Bayi. Terima kasih. Mbak Yom. Iya. Ada apa loh, Mbak? Ada apa? Bu Rondo dapat anak sih. Dapat anak? Anak dari mana? Boleh mungut di mana? Anak ajaib. Hah? Anak ajaib? Dapat dari timun raksasa. Hah? Timun raksasa? Betul, timun raksasa. Kamu tuh nggak salah, Mbak Nima. Enggak, masa saya bohong? Aku jadi penasaran. Yuk, kita ke rumahnya yuk. Ayo kita ke rumahnya yuk, Bu. Bu Rondo benar menemukan bayi ini dalam timun raksasa. Iya, wong saya temukan dia dalam timun raksasa. Iya, betul. Siapa nama bayi yang cantik ini, Mbok? Ya, karena dia aku temukan dalam timun raksasa yang warnanya keemasan. Ya, aku
kasih nama aja Timun Mas. Wah, nama yang bagus sekali, Mbok. Ya, alhamdulillah. Mbok, itu anakmu ya? Waduh, selamat ya. Sekarang kamu sudah punya momongan. Iya, Den. Udah, kamu nggak usah takut. Saya ndak mungkin ngambil momonganmu itu. Nggak mungkin menculik. Siapa namanya? Timun Mas, Den. Itu biji ketimun. Kamu harus tanam biji ketimun itu. Dan dalam beberapa saat, dia akan menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi besar atau menjadi perawan, dia harus serahkan kepadaku untuk menjadi tumbal makananku. Demi bunga Kamboja, demi roh-roh jahat yang ada di bumi ini, demi 1000 kafan dan keris-keris, apa nakana masih dendam baule. Mbah Kolo, datanglah kepadaku. Ini Tarji hendak menghadap kepada Raja Mbah Kolo. Ada apa? Kamu kenapa lancang berani membangunkan tidurku, Tarji? Hah? Maaf, Mbah Kolo. Terpaksa aku mengganggu tidurmu. Ayo cepat katakan. Apa keperluanmu? Hah? Begini, Mbah Kolo. Saya telah mempersiapkan makananmu, Mbah Kolo. Tapi dia masih kecil. Sedang diasuh oleh Mbah Rondo yang tinggal di tepi hutan sana, Mbah Kolo. Namanya Timun Mas. Masih kecil? Aku sudah bosan makan manusia yang masih kecil. Sekarang aku mau makan yang besar. Baik, baik, Mbah. Berarti kalau begitu biar dipelihara dulu sampai besar ya, Mbah ya. Iya. Sekarang aku masih kenyang. Sekarang aku mau tidur lagi. Hah? Ayo cepat, semuanya ngumpet. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah belum? Belum. Udah belum? Udah ya. Aku hitung nih. 1, 2, 3. Mereka pasti sembunyi di hutan. Aku harus cari di hutan. Pasti aku nemuin mereka. Putih, di mana kalian? Bening, Putih, Bening, Putih, kamu di mana? Bening, Putih, kalian di mana? Putih, Bening, kalian di mana? Timun Mas! Timun Mas! Anak-anak! Tunggu, Dok! Anak-anak! Dok, ada yang lihat anakku? Saya nggak tahu, Mbak Ronda. Mana dia? Tadi sama kalian kok mainnya? Iya, Mbok. Tadi kita main petak umpet. Aku tadi cuma ngumpet di dekat pohon sana. Timun Mas yang jaga, tapi kok malah dia yang sembunyi. Loh, terus kemana dia? Jangan mendekat. Tolong!
apa-apa. Kamu siapa? Aku Nugi, anak desa sebelah utara sana. Aku Timun Mas. Aku Nugi. Kemana kamu? Sudah hari gini belum pulang juga, Timun Mas. Ya Allah. Ibu! Timun Mas! Ya Allah. Anakku, dari mana saja kamu? Timun Mas dari hutan, Bu. Alhamdulillah. Kamu tidak apa-apa, syukur. Ibu sudah khawatir tak cari kemana-mana kamu. Ini siapa ini? Aku Nugi, anak lurah desa sebelah utara sana. Oh, anaknya Pak Lurah toh. Makasih ya sudah nemenin Timun Mas. Wah, si Nugi tuh. Ngapain dia berdiri di situ? Kerjain ah. Dar! Kamu Timun Mas. Kamu ngagetin aku aja. Siapa bilang kamu kali yang penakut? Siapa bilang? Ayo kejar aku kalau berani. Siapa takut? Timun Mas, aku boleh nggak nyentuh pipi kamu? Nugi! Ngapain kamu di sini sama perempuan itu? Ngapain? Dia temennya Nugi kok, Pak. Ah, sahabat. Perempuan macam begini kamu bilang sahabat. Ayo naik. Maafkan saya, Pak. Saya nggak nanya nama kamu. Ingat ya, jangan coba-coba menggoda anak saya. Kamu ingat itu? Timun Mas nggak menggoda Nugi. Ah, sudah diam kamu. Ayo cepat naik. Masuk, Nuk. Masuk. Maaf ya. Saya peringatkan sekali lagi sama kamu ya. Jangan coba-coba lagi menggoda anak saya. Ingat itu. Iya, Pak. Malu kamu sekarang. Bu! Ibu! Sini! Astagfirullahaladzim. Kamu kecebur di mana, Ger? Dia bukan kecebur, tapi main cebur-ceburan sama gadis desa di danau sana. Betul. Enggak, Bu. Saya nggak main cebur-ceburan kok, Bu. Terus kalau kamu ndak main cebur-ceburan, kenapa mek kuyu begini? Ibu. Kamu harus didik anak ini supaya dia tidak main sama orang-orang yang tidak jelas ini. Rakyat jelata sopo toh, Pak? Kamu main sama sopo? Timun Mas. Timun Mas? Kamu kenal orang itu? Hah? Enggak. Kenal sih enggak, Kang Mas. Tapi menurut cerita orang, Timun Mas itu anaknya janda tua yang mendapatkannya dari sebuah timur raksasa. Dengar ya. Saya tidak mau anak kita bergaul sama orang-orang yang tidak jelas, orang kampung, orang miskin. Ingat itu. Kamu dengar itu. Bikin malu saya. Ger, Timun Mas itu ayu. Apa jadinya ya kalau tadi aku disentuh sama Nugi? Aku aja nggak berani nyentuh Nugi.
Nggak boleh. Bu, Ibu, Bu. Dalam, Kang Mas. Mana Nuki? Nuki sudah pergi dari tadi pagi. Kemana? Dia pasti nyamparin gadis desa itu lagi ya? Nggak tahu perginya kemana tuh, Kang Mas. Bu, saya sudah menemukan jodoh untuk putra kita itu. Jodoh? Siapa? Anak orang kaya. Gadis itu pasti cocok buat putra kita. Duh, Kang Mas ini kalau diajak bicara jawabannya panjang lebar bikin ibu jadi bingung. Orang kaya itu siapa toh, Kang Mas? Raden Tarji. Raden Tarji, sing tengkulak itu? Iya, emangnya kenapa? Dia itu orang terhormat di desanya. Tapi kan Roro kan belum tahu anaknya Pak Braja itu kayak gimana. Kalau misalnya nanti hidungnya segede bagong, gimana dong? Itu nggak ada masalah. Yang penting bobot, bibit, dan bebetnya sudah ketahuan. Itu yang paling penting, Neng. Iya, Tondo. Jadi orang itu jangan berpikir yang buruk-buruk. Pikirkan saja yang bagus-bagusnya. Gitu, Cahayu. Ya, Pak? Betul. Betul kata ibu kamu. Kalau mau buktikan, besok kita ke rumahnya Pak Lurah. Apakah anaknya itu hidungnya kayak bagong, kupingnya lebar kayak gajah, atau... Udahlah, jangan berandai-andai lah. Usahain aku aja kamu. Ulun. Soleh, kenapa perempuan ini? Perempuan satu ini nggak mau bayar hutang, Pak. Maaf Pak Tarji, bukannya saya tidak mau bayar, tapi saya memang tidak punya duit. Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Jangan macam-macam. Ngerti? Tunggu saya belum selesai. Kalau orang pinjam duit, harus berani bayar. Ngerti? Bunganya terlalu gede Pak. Kalau saya tahu bunganya segede itu, mana mau saya pinjam duit sama Pak Tarji. Jangan sembarangan kamu ya. Jangan sembarangan ya. Hampir semua orang yang ngutang duit sama saya, ya, itu mengucapkan terima kasih. Kamu mau nilap saya ya? Mau nilap saya? Ampun Pak, demi Allah, saya tidak punya maksud begitu Pak. Soleh, ambil semua barang-barang di rumahnya. Jangan Pak, ampun, saya tidak punya apa-apa. Oh bagus, nggak punya ya? Bakar rumahnya. Ah, boleh Pak. Jangan Pak, ngecali saya Pak. Pak, jangan Pak. Apa kamu, Pak? Jangan Mas. Timun Mas mana ya? Udah dari pagi sampai siang begini, aku nungguin dia nggak muncul-muncul. Apa aku harus ke rumah dia? Tapi enggak ah. Enggak, aku enggak mau. Yang ada ntar aku dimarahin sama Ibu Rondo. Gara-gara anaknya dimarahin sama bapakku. Enggak. Ayo, bakar! Bakar! Kamu sebelah sana! Bakar sebelah sana! Kamu juga sana! Bakar! Hei, kamu nggak usah banyak ngomong. Salah kamu, kenapa kamu tidak mau bayar hutang? Ayo bakar semua! Ayo bakar! Ayo cepat, semuanya bakar! Biar saya yang bakar. Jangan Mas, tolong jangan bakar rumah saya. Maaf. Jangan dibakar. Siapa kamu? Tolong Mas. Tolong apa? Hei, apa salah ibu ini? Sampai rumahnya mau dibakar. Kowe mau tahu salah ibu ini apa? Dia tidak mau ngebayar hutang dan kamu jangan ikut campur. Tapi saya nggak kira bakal dikenain bunga sebesar ini sama Pak Tarji. Pak Tarji? Iya, dia tengkulak kaya raya di desa ini. Tengkulak? Apa yang tengkulak? Udah, berapa utang ibu ini? Biar semuanya saya bayar. Mau ngebayar? Sok mampu mau ngebayar? 1,5 juta. Kamu sanggup ngebayarnya? Jangan jadi pahlawan kesiangan. Hei, mau jadi pahlawan kesiangan ini orang.
Kalau dari tadi kayak gini ya. Lain kali bayar utang kamu ya. Makasih deh, makasih. Iya. Nugi, mau kemana kamu? Saya mau keluar dulu, Pak. Loh, kamu ini gimana sih? Bapak kan sudah ngomong sama kamu tadi malam. Kalau hari ini kamu bisa kenalan dengan calon istri kamu itu. Maaf, Nugi nggak berminat sama calon istri yang Bapak calonkan buat Nugi. Lancang sekali kamu ngomong sama Bapak begitu ya. Berani kamu ya. Bu, kamu ngomong apa saja sama anak kamu itu? Hah? Mas, Nugi itu kan sudah dewasa. Mbok biarin toh dia berpendapat. Tidak bisa. Kamu dengar ya. Kamu tidak boleh keluar sebelum tamu kita datang. Ngerti kamu? Mas Tarji, nah ini Nugi, putra tunggal saya. Oh. Romo, ih, ganteng banget ya. Bisik-bisik apa itu Roro, Mas Tarji? Ini nih, anak saya yang cantik ini bilang gini, Mas. Anak Mas Beraja ini tampan katanya. Siapa dulu bapaknya? Nugi, kamu sekarang kan sudah kenal sama Roro. Ayo dong, ajak Roro keliling-keliling rumah. Supaya kamu bicaranya bisa santai ya nggak? Betul, Mas Beraja. Betul. Ayo dong. Ayo. Ayo, jalan. Ayo. Aja. Kamu suka apel ya? Apel lokal, saya benci. Kamu udah tahu itu apel lokal kok masih dimakan? Kan saya yang mubazir. Halah, berapa sih apel segitu aja? Saya cuma ngasih tahu doang. Emangnya kamu mau makan bekas saya? Kamu rokok? Enggak. Makasih, saya nggak ngerokok. Kamu kok ketoknya gelisah? Ada apa? Mikirin si Roro itu ya? Iya, Bu. Kelihatannya aku nggak bisa untuk berumah tangga sama dia. Memangnya kenapa? Sikapnya itu loh, Bu. Aku sebel. Dia tuh terlalu kasar. Ditambah lagi, dia tuh seorang perokok. Weleh, cah wedok kok ngerokok? Ih, amit-amit cabang bayi. Tadi siang aja, Bu. Waktu Nugi lagi ngobrol sama dia. Tiba-tiba wae dia basbus, rokok depan Nugi. Bau, sebel. Tapi Nugi heran sama Bapak. Kok bisa-bisanya Bapak menjodohkan Nugi dengan gadis macam seperti itu? Anak lintah darat. Bapakmu itu gelap mata. Keblinger sama harta bendani. Kandani toh, karo Bapak. Sari. Ibu. Nugi. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Duduk.
Murung banget. Enggak kok. Enggak. Timun Mas. Ya? Aku kangen sama kamu. Aku ini anak orang miskin. Pekerjaan aku cuma cari kayu bakar. Sedangkan kamu itu anak orang terpandang, Gi. Dan perbedaan kita itu sangat jauh. Kamu ngomong apa sih, Timun Mas? Emangnya ndak boleh? Kalau aku tuh kangen sama kamu. Sebenarnya boleh aja, Gi. Tapi masalahnya itu... Timun Mas, sekarang coba jawab pertanyaanku. Kamu kangen juga nggak sama aku? Hah? Kamu kangen sama aku? Ayo jawab. Ayo jawab, Timun Mas. Aku pengen tahu jawabannya. Itu dia si Timun Mas. Sekarang dia baru 14 tahun. Tahun depan dia akan jadi sang kabar Bangkok. Untung ada dia. Kalau tidak, si Roro yang akan jadi sang tamat. Maaf ya. Aku tidak bermaksud untuk memaksa kamu untuk bilang iya. Aku tidak bermaksud itu. Sungguh. Apalagi sampai membuat kamu nangis kayak gini. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Maafin aku ya. Sudah, kalau begitu kita pulang aja ya. Kayaknya suasananya dan cuacanya sudah nggak mendukung. Sebentar lagi mungkin turun hujan. Yuk. Tidak bisa. Dia harus kawin sama Roro. Enak saja dia bilang nggak mau. Kalau Nugi memang tidak suka sama Roro, apa ya harus kita paksakan? Nah, ini kamu ini biang keladinya. Pasti kamu yang menghasut supaya dia tidak mau sama Roro. Loh, Kang Mas, kok aku yang disalahkan? Aku selalu pasrah sama semua keinginan Kang Mas. Tidak pernah neko-neko. Dengar ya. Jangan macem-macem. Kamu itu istri, semua saya yang ngatur. Ngerti kamu? Terserah Kang Mas. Sekarang panggil Nugi, suruh dia menghadap saya ke sini. Nuginya tidak ada. Tuh, ini betul-betul keterlaluan. Anak tidak tahu tata krama. Pergi keluar rumah nggak pamit-pamit. Ini juga salah kamu. Kamu tidak pernah mengajari dia tata krama. Aku lagi yang Kang Mas salahkan. Memang kamu yang salah. Nugi, aku kedinginan ya. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja. Yuk. Yuk.
Nah, ini ada pisang goreng. Yuk, monggo. Den, dimakan pisang gorengnya. Yuk, monggo. Ayo kamu cepat keluar dari gubuk reot ini. Ayo cepat keluar. Kamu betul-betul manusia yang tidak tahu diri. Loh, anak saya kok dimarahi toh, Pak? Kamu juga tua bangka. Siapa kamu? Ngaca dong. Kamu mau memberi malu keluarga Braja, iya? Hah? Bapak, Timun Mas sama Bu Rondo nggak salah. Yang salah saya. Saya yang nekat datang ke sini. Alah! Diam kamu! Pak, saya memang orang melarat, Pak. Tapi Bapak tidak berhak menghina saya semaunya seperti itu. Hei, awas kamu. Jangan coba-coba main-main sama keluarga Braja. Ingat! Ayo cepat keluar! Cepat! Mas! Nugi! Udah. Biar kita ngobrol lagi. Biar. Awas, kamu tidak boleh bergaul dengan anak orang sombong itu. Ya? Tapi Ibu, kenapa bisa jadi begini? Sudah, sabar, Nak. Ayo masuk! Pak, Bapak nggak ngerti, Pak. Maksud Bapak tuh apa? Bersikap kayak gitu tadi tuh. Bikin malu Nugi aja. Kalau kamu tahu malu, seharusnya kamu jauhi dong orang-orang kere itu. Apa kamu mau menjatuhkan martabat keluarga kita? Ya. Apalagi kalau keluarga Tarji tahu kamu seperti itu, mau ditaruh di mana muka orang tua kamu ini? Ha? Mau ditaruh di mana? Ayo masuk! Bapak nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti apa? Ayo masuk! Nugi, mau kemana kamu? Saya ada perlu sebentar, Pak. Ah, udahlah, cepat ganti baju kamu yang rapi. Ibu kamu sudah nunggu di dalam. Emangnya ada apa toh, Pak? Alah, jangan banyak tanya. Ayo cepat, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, saya mewakili Bapak Lurah Braja. Mohon supaya bapak-bapak yang hadir di sini memberikan doa restunya atas pertunangan anak saya, Raden Roro Asti Sutarji. Tentunya dengan calon suaminya, Nugi Braja. Semoga perkawinannya nanti bisa sampai kakek-kakek dan nenek-nenek.
cuma dengan perbedaan derajat seperti ini. Aku dengan Nugi harus terpisahkan seperti ini, ya Allah. Ya Allah. Ayo dong makan. Ayo buka mulutnya. Ayo buka makan. Enggak, Rom. Aku udah kenyang. Kenyang sih? Ah, yaudah deh. Kalau kamu nggak mau saya suapin, kamu aja yang suapin saya. Ayo dong suapin. Ayo suapin saya, ayo. Lagi. Kamu makan sendiri aja. Nggak bisa gitu. Pokoknya mulai sekarang kamu harus sudah latihan untuk melayani saya. Supaya nanti kamu nggak kagok kalau jadi suami saya. Kamu Timun Mas. Kamu ngagetin aku aja. Kamu ini sudah gila apa? Sini. Pak, Bapak kembaliin, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bapak. Pak, kok Bapak tega-teganya ngebakar kain itu loh, Pak? Kain sorong ini hanya akan membuat kamu bimbang dengan pilihan kamu. Siapa yang memilih, Pak? Saya tidak pernah memilih Roro sebagai calon istri saya. Itu adalah pilihan Bapak, bukan pilihan saya. Mana tangan kamu? Sini tangan kamu. Ingat, Bapak tidak mau lihat cincin ini lepas dari jari kamu. Kamu ingat itu? Kebun palawija saya sekarang nih. Luas sekali ya. Soleh sini. Pak Lurah, Mas Beraja, ini Soleng, juru sita saya yang paling kejam, sadis. Apa saja saya perintahkan, pasti beres. Bagaimana? Ini sertifikat tanah perkebunan palawija ini, Pak. Oh iya, bagus, bagus. Oke, Soleng, terima kasih. Ya. Kembali ke tempat. Siap, Pak. Mas Beraja, kebun palawija ini saya sita dari orang yang tidak bisa membayar pinjaman saya. Jadi ya inilah pekerjaan saya. Menurut Mas Beraja bagaimana? Bagus itu. Kalau nggak sanggup bayar ya sita. Ini buat Mas Beraja. Ini buat saya. Untuk Mas Beraja. Buat apa saya ngajak ke sini kalau memang nggak ada apa-apanya? Aduh, terima kasih kalau begitu. Bu, Ibu, sini, kamu lihat ini. Jalan, Pak. Apa itu? Baru mau jadi calon besan saja, kita sudah dikasih ini sama Mas Tarji. Kang Mas dapat apa dari dia? Lotre. Lotre. Ngaco kamu. Sekarang kita punya kebun palawija. Kebun palawija? Iya, ini surat sertifikat kebun palawija yang baru saja disita Mas Tarji. Karena yang punya kebun tidak sanggup bayar utangnya. Masya Allah. Kenapa Kang Mas terima semuanya itu? Dia sudah merampas hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Alah, sok suci kamu. Kamu betul-betul tidak tahu berterima kasih. Dihargai orang malah mengecam. Nyesal saya ngomong sama kamu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Hah? Mau apa? Maafkan saya, Bu. Tidak perlu minta maaf. Kami ini bukan manusia yang gampang dihina ya. Maafkan saya, Bu Rondo. Ayo pergi! Timun Mas. Bu. Bu, ini adalah kesalahan bapak saya. Bukan kesalahan saya. Saya tidak salah apa-apa. Tapi gara-gara kamu kan? Hah? Sudah! Gak usah banyak omong. Muak saya lihat kamu. Pergi! Pergi! Pergi kamu! Nugi, Timun Mas. Maafin aku. Nugi, aku udah mengerti semuanya. Itu bukan kehendakku. Itu kehendak bapakku. Tapi Nugi, takdir itu nggak bisa dihindari. Sekarang, mana cincin tunangan kamu? Nugi, sekarang itu nggak usah ditutup-tutupi. Aku wis tahu semuanya. Kalau kamu udah terikat sama seorang gadis. Aku nggak mencintai dia. Dia nggak ada di dalam hatiku. Aku mencintai kamu, Timun Mas. Aku juga mencintai kamu, Nugi. Ibu. Nugi di mana sih? Naroro? Ibu, Nugi itu serius gak sih sama saya? Gantengan aja sih tuh anak. Datang-datang kok misuh-misuh sih? Ada apa? Ibu tuh nggak tahu tuh anak ibu kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Perempuan kayak ngono kok arep jadi mantuku. Udah pantes. Ini sudah jam berapa? Roro, apa-apaan kamu ini? Hah? Datang-datang kok marah-marah? Ada apa? Kamu janji mau ke rumah saya jam berapa? Jam 7:30. Sekarang jam 8. Saya cuma telat setengah jam doang kok. Kamu tidak bisa meremehkan saya seperti itu. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Terima kasih apa, Roro? Hah? Terima kasih apa, Roro? Emang bapak kamu tidak bilang pada kamu kalau orang tua saya telah memberikan kebun palawija kepada orang tua kamu? Roro, dengerin aku. Itu bukan urusanku. Itu adalah urusan orang tua kita. Aku nggak mau tahu urusan orang tua. Tak sudi aku jadi suami kamu. Bu, maafkan Nugi, Bu. Nugi nggak mau nikah sama cewek itu. Nugi nggak pernah mencintai dia. Maafkan Nugi, Bu. Semuanya terserah kamu, Nak. Luar biasa, Mas Tardi. Persiapan untuk masa tua sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Tunggu, ada apa? Ada naik. Ada apa, sayang? Yang tenang, biar Romo bisa ngerti kamu ngomong apa. Iya kan, Mas Raja? Sebel.
Kenapa? Itu tuh Nugi. Ada apa dengan anak saya? Dia nggak tahu terima kasih, Romo. Dia nggak tahu kalau orang tuanya udah kita kasih tanah. Kamu jangan ngomong gitu dong, malu kita. Maaf ya, Mas Praja, maaf. Tenang, Roro. Nanti saya akan nasihatin Nugi. Ngapain sih dinasihatin segala? Udah pukulin aja. Mas Praja, maaf. Maafkan anak saya, Roro. Mas Tarji, saya permisi dulu. Saya akan atasi Nugi, ya? Ya, baik. Mari. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Bapak kok nampar aku, Pak? Kamu sudah mencoreng muka bapakmu ini. Tahu kamu? Maafkan saya, Pak. Saya nggak bisa nemenin Roro. Anak durhaka kamu. Siapa yang sudah menghasut kamu? Hah? Siapa? Nggak ada, Pak, yang menghasut saya, Pak. Ini jujur, dari dalam hati. Jangan bohong kamu. Ayo katakan, siapa yang sudah menghasut kamu? Ayo! Nah, Bapak tahu siapa manusia laknat yang sudah menghasut kamu. Ya. Manusia miskin, kamu mau menghancurkan hidup anak saya ya? Awas, jangan sentuh anakku. Tua bangka salah. Ibu! Ibu! Sini kamu, ayo sini. Saya akan musnahkan. Lari! Bapak, lepasin dia, Pak. Pengajar, kamu betul-betul anak durhaka. Bu! Oke. Ayo, Bu. Hei! Hei, bapak kalian! Saya tembak kalian ini! Saya akan bunuh kalian bertiga! Nugi, sebenarnya kita mau kemana? Aku nggak tahu. Kamu tuh gimana tuh? Nggak tahu tujuannya. Yang penting kita selamat, Bu. Semua ini gara-gara kamu. Hidup saya jadi berantakan gini. Sabar, Bu. Aku pengen semuanya selamat. Itu aja. Aku juga pengen bahagia di samping Timun Mas. Apa? Si Nugi kabur sama si Timun Mas. Kenapa sampai nggak ngomong kalau dia ada hubungan dengan si Timun Mas itu? Benar dong. Maaf Mas Tarji. Saya memang sengaja tidak menceritakan soal itu. Karena saya pikir Nugi sama Timun Mas cuma cinta monyet saja. Mas Braja, ini penghinaan besar. Kenapa kamu biarkan? Coba dari dulu sampean ngomong kalau dia itu ada hubungan apa-apa kan saya bisa ngatasin, pasti saya bisa atasin. Jauh-jauh hari dong ngomongnya. Sekali lagi saya mohon maaf Mas Tarji. Saya tidak tahu kalau akhirnya jadi runyem seperti ini. Oke, sekarang Mas Tarji nggak perlu kesel-kesel sama saya. Lebih baik kita saling bahu-membahu untuk mencari mereka bertiga. Nanti kalau saya temukan, gadis itu akan saya injak-injak bersama ibunya. Sudahlah. Sampean tidak usah menghayal, nggak usah mimpi. Sekarang kita serbu. Ayo. Saya kan sudah bilang kalau mereka itu kabur semuanya. Jadi mana mungkin lagi kalau mereka kembali ke gubuk reot itu. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lindungilah anak saya di mana saja dia berada. Aku ikhlas berpisah dengan Nugi. Asalkan dia bahagia dengan apa yang sudah dipilihnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Bukalah pintu hati suamiku. Ampuni segala kesalahannya. Kami ini hanya makhluk yang bodoh, hina dan lemah ke Allah. Hanya kepadamu lah saya memohon. Kabulkanlah doaku ya Allah. Kabulkan
kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbah, datanglah Mbah. Mbah Kolo datanglah. Lagi-lagi kamu membangunkan aku tadi. Mohon ampun Mbah. Jangan marah dulu Mbah. Jangan marah Mbah. Saya betul-betul mohon pertolongan Mbah sekarang ini Mbah. Pertolongan apa lagi? Apa kamu kurang puas menerima pertolongan dari aku? Tolong timun emas dimakan sekarang juga Mbah. Tidak mau. Ini waktu tidurku. Iya, tapi timun emas itu sudah hampir 17 tahun umurnya Mbah. Baru mau 17. Berarti belum 17. Tolol kamu. Iya Mbah. Udah. Sekarang kamu pergi dari sini. Keluar. Baik Mbah. Rizky, kesian ibu. Ibu itu tidak salah apa-apa. Ini semua tuh urusan kita berdua. Tapi ibu malah terbawa-bawa. Rizky, kamu benar-benar sayang sama aku. Timun Mas, apa yang udah terjadi hari ini, aku rasa itu sudah menjadi jawaban dari apa yang kamu tanyakan. Kenapa kau sudah tidak nyari anak kita lagi? Kan sudah setahun ini tidak ada kabar beritanya. Paling sudah tinggal kerangkanya saja dia sekarang. Ngomongnya kok ngawur gitu? Dia tuh kan darah daging kita, Kang Mas. Kalau dia anak yang baik, tidak akan bikin malu orang tua. Loh, kenapa sih Kang Mas selalu nyalain dia, nyalain aku? Semua ini kan terjadi karena ambisi Kang Mas. Diam kamu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Diam. Astagfirullahaladzim. Mata batin Mas sudah ditutup sama Allah. Aku pikir Kang Mas selama ini sudah menyadari kekeliruan Kang Mas tentang anak kita. Semakin tua, semakin menjadi ternyata. Bosan saya dengar omongan kamu itu. Saya rasa saya tidak perlu kawin dengan orang berdarah biru itu, Romo. Saya bosan nunggu selama ini. Sabarlah sayang, sabar. Roro Cahayu, kalau kamu sampai menikah sama orang biasa, kita sekeluarga bakal malu. Orang di desa ini kan sudah pada tahu kalau kamu tuh bakal jadi mantunya Lurah Braja. Iya toh Cahayu? Betul kata ibu kamu itu. Cuma Nugi yang mampu mengalirkan darah biru untuk keturunan kita nanti. Pokoknya kamu bersabar dulu. Romo pasti usahakan dan pasti berhasil. Oke. Saya akan tunggu 2-3 bulan ini. Tapi kalau Nugi belum ketemu juga, saya nekat kawin sama siapa aja yang saya sukai. Roro. Selamat ulang tahunmu. Nah sekarang kamu bisa minum apinya. Nih.
sudah jadi gadis cantik sekarang ya, sudah besar. Makasih, Bu. Selamat ulang tahun ya, calon istriku yang paling cantik. Aku ada hadiah buat kamu. Sebentar ya. Tambah cantik anakku. Kamu cantik sekali, Duk. Lebih cantik dari bidadari. Lepaskan! Lepas! Memakan lezat. Aku harus membersihkan kamu. Lepaskan anakku! Lepasin dia! Lepasin anakku, Raksasa jahat! Lepasin! Raksasa, kenapa kamu memakan anakku? Dia anak baik, dia nggak berdosa. Hei! Aku bukan mencuri, Rondo. Ini memang santapanku. Loh, kamu kok tahu namaku? Timun Mas ini adalah tumbal yang dititipkan Tarji padamu, Rondo. Sekarang dia sudah 17 tahun. Jadi memang tepatnya sekarang dia mengambil. Hah? Lepasin! Jadi Dan Tarji menyuruh aku memelihara timun mas hanya untuk dijadikan santapan oleh kamu, ya? Tepat itu, hah? Raksasa, tolong. Timun mas itu badannya bau. Badannya kurus, tidak ada dagingnya. Kalau kamu mau makan dia, aku mau nolong kamu, Raksasa. Itu betul. Kamu mau bantu apa, Rondo? Aku akan beri makan dia yang banyak. Biar badannya jadi gemuk, biar jadi lezat. Dan dia akan aku beri pewangian, dimandikan air bunga, biar wangi, biar enak dijadikan santapan. Baiklah, seminggu lagi aku akan mengambil timun mas ini. Tapi Morondo, kamu jangan berpikiran kamu bisa lari dari aku. Aku ini raksasa sakti yang tidak bisa kamu tipu. Hah? Ini, kembalikan timun mas. Hah? Anakku, Mas. Alhamdulillah kamu selamat, Dok. Gak mungkin, Bu. Timun Mas pasti jadi santapan raksasa itu. Percayalah, Dok. Percayalah pada kebesaran Gusti Allah. Dia pasti akan melindungi kita, Nak. Timun Mas, kamu bakal baik-baik aja. Tenang aja ya. Ya udah, Bu, Timun Mas, ayo kita pergi sekarang. Ayo. Kamu udah apa-apa? Aku nggak kuat lagi jalan, Ruki. Kasihan kamu, Bu, Dok. Bu, Ya. kalau begitu kita sampai di sini aja perjalanannya. Ya, nggak usah diterusin. Bu, Timun sedang menunggu takdir di sini. Nyawa Timur tinggal sehari lagi. Hus, nggak usah ngomong begitu. Jangan bicara seperti itu, Nak. Gusti Allah pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong kita, Nak. Gusti Allah, hamba mohon kepadamu, tunjukkanlah kebesaran dan keagungan-Mu kepada kami yang tengah dalam kesulitan. Kami selalu pasrah, ya Allah. Tidak ada makhluk apapun yang sanggup menolong kami
Tidak ada satupun yang bisa menolong kami kecuali Engkau, ya Allah. Rondo, hambaku yang beriman, setelah ini pergilah kamu ke hutan kecil dekat sungai itu. Di sana kamu akan menemukan sebuah pundi warna keemasan. Carilah benda itu, karena isi di dalam pundi itu yang akan menyelamatkan putri yang kamu cintai. Apa benar petunjuk dalam mimpi itu? Mungkin pundi-pundi ini adanya di atas pohon. Aku harus teliti betul memandangi pohon-pohon ini. Di mana ya? Terima kasih Gusti Allah. Kembali Engkau berikan mujizatmu pada hamba-Mu ini. Apa isinya? Gusti Allah, hamba ini orang bodoh. Berilah hamba petunjuk. Untuk apa gunanya benda-benda ini? Rondo, kalau anakmu dikejar oleh raksasa, jelmaan dari jin fasik itu, suruhlah timun mas melemparkan biji timun itu. Kalau raksasa itu masih memburunya, lemparkanlah jarum. Jika raksasa itu masih hidup, lemparkan garam. Tapi jika raksasa itu tetap berhasil selamat, suruh timun mas melemparkan terasi sebagai ikhtiar terakhir yang menentukan takdirnya. Anakku timun mas, ibu hanya bisa memberimu bekal ini, nak. Jika raksasa itu datang mengejar kalian, sebarkanlah biji ketimun ini di hadapannya. Jika itu tidak berhasil, maka kalian sebarkanlah jarum ini ya. Jika tidak juga berhasil melawan raksasa itu, sebarkanlah garam ini ya. Ya nak ya, kalau itu juga tidak mempan, lawanlah dia dengan terasi ini ya nak. Hati-hati anak-anak. Aku sudah tahu kamu menipuku, Rondo. Mas, mana bukti dan janji-janjimu? Aku tidak melihat timun mas menjadi gemuk dan beraroma rempah-rempah. Aku tetap melihat dia seorang gadis perawat desa yang berbadan bau dan kotor. Tidak apa-apa. Aku dapat mencium darah dan dagingnya yang manis itu. Ibu. Ayo, Bu. Kita pergi sekarang. Ibu, ayo kita pergi. Kalian saja pergi. Ibu tidak kuat lari seperti kalian. Cepat, tinggalkan. Bu, ayo sekarang kita pergi. Tinggalkan, Ibu. Tinggalkan. Ayo, pergi. Ibu. Ibu. Nugi, Ibu, Nugi. Ya udah, kita harus pergi sekarang. Ayo. Tapi Ibu gimana? Udah, ayo. Ibu. Mau lari kemana kamu? Nugi, Ibu, Nugi. Ayo, kita bangun, Ibu. Nugi. Ibu, Mas, lempar biji ketimunnya
Mau lari kemana kalian? Hah? Hah? Luki, aku nggak kuat jalan lagi. Timun Mas, kita nggak boleh menyerah. Coba kamu lihat ke belakang raksasanya sudah nggak kelihatan. Ayo. Tapi aku udah kuat. Hah? Sekarang aku udah berada di depan kalian. Hah? Hah? Luki, aku nggak kuat jalan lagi. Timun Mas, kita nggak boleh menyerah. Coba kamu lihat ke belakang raksasanya sudah nggak kelihatan. Ayo. Tapi aku udah kuat. Hah? Sekarang aku udah berada di depan kalian. Hah? Hah? Jarumnya jarum. Tasik! Bangunlah! Tasik! Bangun! Tasik! Ada apa? Hah? Saya di mana? Kamu bersamaku, goblok. Hah? Hah? Ah, Mbah Kolo. Ah, ampuni saya, Mbah. Maafin saya, Mbah. Tarji, ternyata tidak semudah itu aku menangkap tumbalku. Hah? Dia bisa mengelak dariku, bahkan bisa mengejekku dia. Sialan, itu pasti Timun Mas, Mbah. Dia berani-beraninya sama Mbah Kolo. Hah? Ayo, Mbah. Kita bunuh dia, Mbah. Kamu harus ikut bertanggung jawab. Kamu harus ikut menangkap Timun Mas itu. Baik, Mbah. Tapi yang dimakan Timun Mas aja, Mbah. Yang pemudanya jangan, Mbah. Jangan, Mbah. Sekarang mari kita berburu, Mbah. Mari, Mbah. Timun Mas, garamnya sekarang. Mereka menjebakku lagi.
Nugi, tolong, Nugi. Lepasin dia. Dasar lintah darat gak tahu diri. Nugi, kamu calon mantuku. Jangan kurang ajar sama calon mertuamu. Nugi, biarkan aku serahkan timun mas ini kepada Mbak Kolo. Biar kita semua bisa kaya raya. Nugi, tolong, Nugi. Saya nggak peduli sama gombalmu itu. Setan semuanya. Saya nggak sudi menikah sama anakku yang sangat bejat seperti kamu. Nugi, tangkap tas ini, Nugi. Oke, kalau kamu macam-macam, saya bikin sekarat si Timun. Timun Mas. Nugi, awas, Nugi. Mas. Nugi, kita harus tolong ibu. Ayo, insya Allah ibumu baik-baik aja. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anakku kalian selamat. Nah, ya Allah. Ibu baik-baik aja kan, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Gusti Allah. Engkau telah selamatkan anak-anakku. Timun Mas dan